Halo, salam istimewa dari Jogja. Akhirnya Nvidia meluncurkan satu lagi SKU GPU mereka dari keluarga RTX 40 series. Jadi ini adalah GPU keempat ya dari 3 GPU RTX 40 series yang sudah diluncurkan. Mereka tertib ya, setiap peluncuran itu satu GPU, satu seri. Ya, pertama RTX 4090 yang pertama sekali tahun lalu ya, akhir tahun lalu, terus RTX 4080, RTX 4070 Ti, dan setelah itu beberapa bulan setelah RTX 4070 Ti diluncurkanlah RTX 4070 biasa yang kayaknya lumayan heboh di market ya. Jadi ini segmentasinya tetap di bawah RTX 4070, dijual dengan harga SRP-nya itu $600 kalau dari Nvidia-nya. Jadi kalau mereka mengacu MSRP $600 itu untuk board reference yang buatan Nvidia ya. Dan hampir semua major brand pembuat VGA kan juga sudah meluncurkan banyak banget tipe-tipe RTX 4070-nya. Salah satunya ada di depan saya, ada 3 buah brand. Dan di video kali ini kita nggak akan benchmark ya, karena sudah banyak banget ya wafer yang benchmarknya lebih lengkap ya, karena memang data mereka lebih jauh lebih lengkap. Kita akan ngobrolin aja gimana kira-kira prospeknya si RTX 4070 ini di market, khususnya di market Indonesia. Walaupun sebenarnya secara umum RTX 40 series ini termasuk VGA card terkencang ya di market sekarang ya. Cuman dalam perjalanannya mereka nggak terlalu sukses dalam penjualan. Oke, kita ngomong 4090 cukup sukses ya, karena pertama sekali RTX 40 series diluncurkan dengan segmentasi high-end, top of the line-nya. Tapi ada isu-isu awalnya ya, di awal-awal peluncurannya akhir tahun 2022 kemarin. Ada isu masalah kabel power standar mereka yang baru, VD12 VH Power, 12 pin power itu yang katanya suka meleleh. Itu di awal-awal peluncurannya. Tapi makin sini sudah tidak pernah terdengar isu itu lagi. Terus berikutnya Nvidia meluncurkan RTX 4080 beberapa bulan setelah 4090 yang dalam tanda kutip terbilang sukses. Nah, di sini jadi masalah. 4080 secara buat-buat itu nggak laku ya. Tidak banyak yang ingin memiliki RTX 4080, entah kenapa, entah karena nanggung, entah karena apa. Jadi secara umum penjualannya tidak terlalu sukses di market worldwide ya. Lalu setelah itu beberapa bulan kemudian keluarlah adiknya lagi 4070 Ti. Yang menurut saya di antara 3 RTX 40 series yang sudah diluncurkan ini, 4070 Ti ini adalah yang paling sukses. Mungkin karena harganya masih paling murah dan affordable dengan kebanyakan budget orang yang ingin memiliki VGA card dari Nvidia. Lalu sekarang ada 4070 yang harganya jauh lebih murah dibandingkan 4070 dengan positioning performance yang harusnya juga pas ya. Jadi abis ini kita akan coba obrolin kira-kira gimana peluangnya RTX 4070 ini di market, apakah layak atau tidak kalau kita pertimbangkan kalau kalian ingin upgrade VGA card atau ingin ngerakit PC. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu dong performanya kira-kira di mana dan juga kira-kira harganya berapa. Oke, sebelumnya kita akan bahas dulu spesifikasinya. RTX 4070 itu sebenarnya adalah versi cut down-nya dari 4070 Ti menggunakan chipset yang sama G104 dengan pemotongan di beberapa sisi seperti CUDA core yang lebih sedikit ya. 4070 Ti memiliki 7000-an CUDA core, kalau yang 4070 biasa hanya memiliki 5888 CUDA core. Terus secara konfigurasi memori RAM gimana? VRAM sama persis ya, memiliki 12GB VRAM GDDR6X dengan interface bandwidth 192 bit. Tapi secara total board power RTX 4070 paling rendah di antara 4 VGA card RTX 40 yang sudah diluncurkan. Hanya membutuhkan 200 watt saja untuk total board powernya kalau kita bandingkan dengan 4070 Ti yang 285 watt dan 4090 yang sampai 450 watt. Artinya ini cukup hemat daya, nggak sampai separuhnya dari kebutuhan power dari sebuah RTX 4090. Nah, habis ini kita akan coba lihat, kita akan ambil data dari test spot aja yang menurut saya datanya paling lengkap dan komprehensif. Jadi karena saya nggak punya waktu cepat ya untuk nge-benchmark sendiri ya, bisa udah lebaran soalnya. Jadi test spot ini ngomong sudah meng-average 13 game ya, di average performance-nya si RTX 4070 ini dibandingkan beberapa VGA card lainnya ada di market. Jadi kesimpulannya kalau kita lihat dari grafik ini, kalau di resolusi 1080p 4070 ini kurang lebih di atasnya 3080 Ti. Nempel-nempel RTX 3090. Tapi kalau di resolusi QHD 1440 dia kurang lebih setara dengan 3080 Ti ya, di atas 3080 juga. Dan kita lihat ya perbedaannya lumayan ya. Dan kalau di resolusi 4K ini kurang lebih ya sekitar 3080. Jadi tergantung resolusinya. Kalau kalian main di 1080p ini kurang lebih sama dengan 3090. Cuman kalau kalian main di 4K itu kurang lebih sama dengan 3080. Intinya positioningnya itu ada di antara 3080 dan 3080 Ti. Nah, habis ini kita akan coba spill kira-kira harganya berapa.
Ya, kalau masalah harga itu kan variannya banyak banget ya. Kalau Nvidia sendiri menetapkan MSRP-nya itu $600. Acuannya apa? Acuannya adalah reference board-nya Nvidia. Jadi Nvidia juga buat sendiri RTX 4070 versi mereka made by Nvidia. Jadi ada patokannya yaitu reference board-nya dari Nvidia. Nah, di depan saya ini sudah ada tiga merek yang berbeda dari RTX 4070. Ini 4070 semua nih ya. Dari 3 brand, Zotac, MSI, dan Asus. Ini tiga-tiganya tipe yang ada di depan saya ini adalah tipe yang paling rendah, yang paling entry level, dan harusnya juga paling murah. Zotac ada Twin Edge, MSI ada Ventus 2X, dan Asus ada Asus 2. Nggak tahu ya, semuanya itu mengandung kata 2 ya. Jadi mungkin mereka menunjukkan kalau ini adalah entry level dan memiliki 2 buah fan. Mungkin kayak gitu lah sederhananya. Ya, intinya ini adalah tipe-tipe yang paling murah harusnya dari setiap brandnya ya. Jadi kalau kita lihat range harganya itu antara 9 juta besar sampai 10 jutaan untuk yang entry level dari setiap brandnya. Zotac ini harusnya di angka 9,9, MSI ini 10,2, 10,3, Asus ini sekitar 10,9, 10,8 lah ya. Jadi itu range harganya segitu untuk yang entry level. Harusnya ini tidak terlalu jauh dari acuan Nvidia, $600 untuk reference boardnya. 600 US ini berapa terus kan? 5.000, 9 juta lah ya, 9 jutaan. Ya nggak jauh-jauh beda lah ya. Dengan harga segitu kira-kira penghuni lamanya siapa sih di harga 9 sampai oke lah 11 juta. Jadi kalau kita lihat memang sebelumnya di range harga itu dihuni oleh Nvidia sendiri dari RTX 3080 dan 3080 Ti. Cuman kalau saya lihat di market udah agak lama VGA card itu menghilang ya. Entah emang dikosongkan oleh Nvidia untuk menyambut kedatangan 4070 ini. Terus kalau di bawahnya kalau yang sekarang masih ada 3070 Ti di angka sekitar 8 jutaan, 3070 di angka 7 jutaan, dan 3060 Ti di angka 6 jutaan. Nah, yang menurut saya masalahnya 3070 Ti ya terlalu mepet harganya dengan harga 4070 dengan perbedaan performa yang cukup lumayan. Di semua resolusi jelas itu kalah telak dibandingkan 4070. Terus kalau di atasnya ini ada apa? Nah, kalau di atasnya ini kayaknya sudah nggak ada yang terusik ya karena 3090 juga udah nggak ada. Sedangkan kakaknya sendiri 4070 Ti itu masih ada gap harga yang lumayan di angka sekitar 14 sampai 15 juta. Oke, itu kira-kira positioningnya, harga dan performance. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah ini bisa laku di market? Habis ini kita ambil beberapa kesimpulan. Oke, kita sampai pada akhir video. Kira-kira gimana? 4070 ini layak nggak kita pertimbangkan kalau kita ingin upgrade VGA card atau beli VGA card? Atau kira-kira ini di market bakal laku nggak? Bakal booming nggak? Ini pendapat saya ya. Dari beberapa data tadi kita bisa lihat, menurut saya pribadi ini prospeknya lebih oke lah. Ini prospeknya cukup cerah dibandingkan beberapa RTX 40 series lainnya. Bahkan dibandingkan 4070 Ti ya. Harusnya ini lebih sellable dan lebih bisa diserap oleh market. Pertama karena harganya cukup kompetitif, cukup affordable juga. Yang kedua, memang di harga 9-10 juta ini sebelumnya Nvidia sudah lama kosong ya. Nggak ada VGA card Nvidia di harga 9, 10, 11 juta. Harusnya diisi oleh 3080 dan 3080 Ti, cuman udah 2-3 bulan ini dua tipe itu sudah tidak ada di market. Terus secara total buat power juga cukup rendah ya, cuman total buat powernya 200 watt aja dibandingkan beberapa tipe lainnya, apalagi yang high-end seperti 4090. Ini kayaknya tidak membuat orang takut ya, karena dengan cuma 200 watt aja mungkin PSU kebanyakan dari kalian masih bisa dipakai. 650 watt masih cukup lah ya, ngangkat 4070 ini nggak perlu upgrade PSU lagi. Dan juga sebagian besar dari VGA card 4070 ini sudah kembali ke asalnya ya, menggunakan pin yang normal, PCIe 8 pin doang. Walaupun masih ada juga yang menggunakan 12 pin ya VGA power, cuman kebanyakan sudah kembali ke 8 pin power aja, karena cuma 200 watt doang, ngapain juga merepotkan diri dengan mengganti pakai 12 VGA power ya. Ya, tiga-tiganya di sini juga sudah pakai 8 pin power. Jadi ini juga mungkin membuat kalian lebih nyaman ketika ingin memegang VGA card ini. Jadi nggak usah pakai converter atau mau upgrade PSU. Jadi menurut saya itu beberapa faktor kenapa menurut saya 4070 ini bakalan laris di market. Secara performa juga untuk 1080p ini cukup superior, bahkan nempel-nempel dengan 3090. Di 1440 juga masih oke. Jadi secara umum performanya slightly di atas 3080 atau mungkin setara dengan 3080 Ti. Overall seperti itu, dengan harga yang cukup terjangkau, teknologi terbaru, irit daya, itu adalah sebabnya menurut saya kenapa VGA card ini akan sukses di market. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalau kalian mau upgrade VGA card akan mengincar 4070 ini sebagai VGA card impian kalian? Yuk tulis di kolom komentar. Itu aja yang bisa kita sharing di hari terakhir sebelum lebaran ini. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam istimewa dari Jogja.